Ya, saya ingin ajukan kepada Ustaz. Yang pertama, saya baca di sosmed itu kemarin itu saya lihat, kalau tidak salah di Jawa Timur, di Banyuwangi itu dia korbannya itu kerbau. Yang menjadi persoalan ada sapi kan. Nah, lalu saya bertanya itu landasan hukumnya apa dia? Apakah boleh itu atau dia dikategorikan jenis sapi? Kalau boleh, apakah sama dengan sapi atau dengan unta? Kan bobotnya itu kan berbeda kan, dia lebih besar. Nah, yang kedua dari Ustaz tentang niat kurban. Ini tahun saya berniat sapi ini saya pelihara dulu, lalu saya kurbankan pada waktu yang akan datang. Misalnya terjadi kasus sapi itu kemudian dia sakit sehingga dia tidak memenuhi rata-rata untuk kurban. Bagaimana hukumnya itu? Apakah kita harus ganti atau seperti apa? Kemudian satu pengalaman saya, kalau tidak salah menjelang seminggu sebelum kurban, saya cari kambing. Ya, saya cari kambing, saya dapat persyaratannya sudah terpenuhi, tapi besoknya satu hari mau dikurbankan, kambing ini lepas, hilang. Nah, yang menjadi persoalan, apa kita mesti ganti? Sampai sekarang saya belum ganti itu, yang kambing sejenis. Tapi kurban yang lain tetap jalan. Hanya kambing itu sampai sekarang untuk niat itu belum pernah saya ulang kembali. Itu seperti apa hukumnya? Terima kasih. Yang pertama, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang rahmatullah. Pertama terkait tentang berkorban dengan kerbau. Ya, sementara ada sapi. Memang di sini para ulama berselisih, tetapi kita ketahui bahwa kerbau itu sepakat ulama digolongkan sejenis sapi. Ya. Sehingga boleh kalau misalkan punyanya kerbau, nggak punya sapi, maka boleh korbannya kerbau. Ya, boleh korban kerbau. Karena itu sejenis. Ya, sejenis. Sama halnya dengan kambing yang sejenis. Ada pertanyaan, boleh tidak korban rusa? Kalau memang punyanya itu, karena sejenis dengan kambing boleh. Ya. Cuma kan sayang, rusa itu sekarang binatang langka, kan gitu. Ya, gitu saja. Ya, sehingga yang lebih gampang kambing. Ya, lebih gampang kambing. Jadi boleh saja orang ketika punyanya kerbau, walaupun ada sapi, ya dia boleh berkorban dengan kerbau. Wallahu taala alam. Yang kedua terkait tentang punya niat korban sapi, sudah disiapkan sekian lama, tapi mendekati korban ternyata sapinya sakit, yang kemudian syarat-syarat dari hewan korban itu gugur. Maka ya bisa alternatifnya adalah kita jual, kemudian kita ganti dengan yang lain. Ya tentu di situ kita korbankan lagi, harganya berbeda. Ya, karena hewan yang sakit pasti harganya berbeda, akan pasti menurun. Kemudian ketika kita beli lagi karena sudah mendekati hari H, ya harga hewan korban pun juga cukup berbeda. Tentunya inilah makna kurban. Ya, sehingga karena kita sudah niat, ya bismillah. Ya, bismillah diganti, karena itu kondisi tidak mungkin untuk dikorbankan karena gugur, ya, syarat korbannya gugur. Wallahu taala alam. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait tentang
korban berupa hewan kambing yang sudah disiapkan ternyata hilang, kabur misalkan. Ya, kabur. Nah, kalau itu kita selaku panitia yang sudah dititipkan, ya tentu menjadi tanggung jawab ya. Menjadi tanggung jawab ya. Menjadi tanggung jawab. Kalau misalkan panitia tidak mampu, maka itu niat dari sahibul korban sudah sampai. Ya, niat dari sahibul korban sudah sampai. Karena ketika dia sudah menyerahkan hewan itu ke panitia, berarti itu sudah terlaksana niatnya. Ya. Hanya memang untuk kehati-hatian kata para ulama, kalau itu panitia sebisa mungkin diganti, walaupun tidak harus sekufu. Mungkin levelnya agak di bawah. Levelnya agak di bawah. Karena kita juga mengalami tahun lalu, Pak. Tahun lalu agak trauma juga, makanya tahun ini kita alih ke sapi. Ya, tahun lalu kita tuh nerima kambing hampir 30 ekor, 30-an ekor. Nah, satu lolos sampai hari ini nggak ketemu. Ya, akhirnya mau tidak mau karena kita menerima amanah, kita ganti. Ya, kita ganti. Dan itu sempat kami tanyakan ke salah seorang ustadz kami, ya karena kita sebagai penerima amanah, ya kita ganti. Ya, tetapi selaku sahibul korban ketika dia serahkan itu berarti niat pahala korbannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.